Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana untuk sekarang saya ingin menjelaskan tentang beta konsep dari perkembangan emosi sosial dan spiritual. Perkembangan emosi sosial dan spiritual terdiri dari yang pertama adalah pengertian pengembangan emosi sosial dan spiritual. Yang kedua, karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual. Kemudian yang D adalah implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual. Yang pertama, pengertian emosi atau pengertian pengembangan emosi sosial dan spiritual. Emosi artinya perasaan yang ada pada diri individu, seperti perasaan senang, tidak senang, atau perasaan baik dan buruk. Fungsi daripada emosi terhadap perkembangan anak yaitu yang pertama, merupakan bentuk komunikasi. Dan yang kedua, berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak. Itu pengertian daripada emosi terhadap perkembangan anak. B. Karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual. Ini ada yang berpendapat menurut Lewis dan Rosenblatt bahwa karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual terdiri dari 5 mekanisme. Yang pertama, elicitos, yaitu dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua, resiptos, yaitu aktivitas di pusat saraf. Yang ketiga, state, yaitu perubahan spesifik dalam aspek fisiologis. Dan yang keempat, expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati. Dan yang kelima adalah experience, yaitu persepsi dan interpretasi pada kondisi emosional. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi emosi di antaranya adalah A. Pengaruh keadaan individu. B. Lingkungan keluarga. C. Pengaruh dari luar rumah. D. Pengaruh dari pengalaman sosial. Itu adalah faktor yang mempengaruhi emosi. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi sosial. Di antaranya adalah sama ya, faktor individu, keluarga, dan pengalaman sosial. Dan yang ketiga,
faktor yang mempengaruhi spiritual. Pertama adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian genetis atau sifat. Dilanjut dengan tingkat penalaran dan teknologi. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi spiritual. Dan yang terakhir adalah implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual. Di mana yang pertama adalah guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak. Yang kedua, guru dan orang tua harus terampil mengobservasi. Dan yang ketiganya adalah guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan. Itulah penjelasan saya dari peta konsep perkembangan emosi sosial dan spiritual. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.